Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Bu Dr. Erni yang mungkin belum hadir, juga yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qudroh dan iradahnya kita pada kesempatan siang kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk melanjutkan diskusi kita kaitan dengan kajian terhadap gerakan kebangkitan epistemologi. Kalau kemarin sudah dibahas secara lengkap oleh Pak Kailani kaitan dengan tokoh Thomas Kuhn dan Michael Polanyi, kali ini kita akan sama-sama berdiskusi kaitan dengan tiga tokoh postmodern, yakni Paul Feyerabend, kemudian Richard Tarnas, dan Fritjof Capra, yang masing-masing memiliki jargon keilmuan. Kalau Paul Feyerabend ini mengusung jargon anything goes, kemudian Richard Tarnas ini The Crisis of Science, dan Fritjof Capra ini banyak sebetulnya, cuman ide-ide besarnya cukup mempengaruhi epistemologi yang berkembang waktu itu. Yang pertama kita akan coba membahas konsep anything goes yang dikemukakan oleh Paul Feyerabend. Nah, Paul Feyerabend ini nama aslinya adalah Paul Karl Feyerabend. Ini lahir pada 13 Januari 1924 di Wina, Austria, dan meninggal pada 11 Februari tahun 1994 ketika beliau usianya 70 tahun. Nah, Feyerabend ini adalah seorang filsuf sains begitu yang dikenal akan karya-karyanya sebagai profesor filsafat di Universitas Berkeley selama 3 dasawarsa di kisaran tahun 1958 sampai 1989. Ia pernah tinggal di Inggris, kemudian Amerika Serikat, Selandia Baru, Italia, dan akhirnya kemudian menetap di Swiss. Nah, teman-teman sekalian, di antara karya monumental yang pola pikir yang dilontarkan Paul Feyerabend ini kemudian beliau tuangkan dalam 2 buah buku monumental. Yang pertama, buku berjudul Against Method yang terbit pada tahun 1975. Nah, dalam buku Against Method ini, Feyerabend berpendapat bahwa untuk menemukan teori yang benar, suatu teori tidaklah harus dicari kesalahannya atau falsifikasi, melainkan mengembangkan teori-teori baru. Nah, kemudian buku yang kedua berjudul Science in a Free Society yang terbit pada tahun 1978. Nah, Paul Feyerabend ini awalnya mempelajari sejarah dan sosiologi sebelum kemudian memutuskan untuk mendalami fisika. Nah, tesis doktornya diperoleh dalam filsafat di bawah bimbingan Karl Popper. Karya terbesar dari Feyerabend ini adalah Against Method yang ditulis pada tahun 1975. Nah, pada awalnya sebagai murid Popper, ini Feyerabend mendukung filosofi dan prinsip falsifikasi Popper. Namun kemudian dia berbalik menjadi salah seorang penentang Popper. Nah, Feyerabend berpendapat bahwa prinsip falsifikasi Popper tidak dapat dijalankan sebagai satu-satunya metode ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dalam bukunya Against Method, Feyerabend berpendapat bahwa untuk menemukan teori yang benar, satu teori tidaklah harus disalahkan, tidaklah harus dicari kesalahannya atau falsifikasi, melainkan mengembangkan teori-teori baru begitu. Nah, kemudian Feyerabend ini merupakan tokoh postmodernisme.
Kalau modernisme itu kisaran tahun 1980 sampai 1880 sampai 1945. Nah, kalau postmodern berarti setelahnya. Nah, biasanya kalau ciri umum pemikiran postmodern ini adalah menentang pemikiran logis yang didasarkan pada dasar yang tidak ilmiah. Nah, salah satunya Feyerabend ini pernah mengkritik paradigma modernisme seperti pemikiran René Descartes yang menghegemoni kisaran setelah revolusi industri atau Renaissance, dan juga Hegel ya. Memang bener iya Bu. Ya udah moderan eta pada tuh bisa ngalengserkeun kita cenah gitu ke GMI yang bisa. Oh Ibu. Menerama yuk. Suara. Nah, René Descartes ini kan disebut juga sebagai filsafat modern waktu itu, dikritik oleh Paul Feyerabend. Kan René Descartes ini seorang tokoh yang menelurkan jargon cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Sementara Hegel ini dikenal sebagai filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Nah, selanjutnya seperti yang tadi dikatakan bahwa Feyerabend ini awalnya memegang teguh pemikiran rasionalisme, tetapi setelah bersentuhan dengan pemikiran Lakatos, Imre Lakatos ini merupakan seorang matematikawan dan filsuf Hongaria, pemikirannya berubah drastis begitu. Nah, pada awalnya beliau meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah hal paling hebat serta ada norma hukum yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan berlaku universal dalam segala tindakan. Ia mengatakan bahwa semua usaha pencarian hukum universal merupakan ilusi belaka. Nah, ini salah satu haluan pemikiran yang berbeda setelah bertemu dengan Lakatos ini. Begitu. Nah, kemudian setelah beliau bertemu Lakatos, kemudian bertemu Weizsäcker, seorang fisikawan filsuf Jerman, pemikirannya pun semakin menjadi-jadi, artinya berubah haluan. Nah, apalagi setelah berkenalan dengan tokoh bernama Weizsäcker, pemikirannya berubah haluan dari rasionalisme menjadi anarkis ya. Pemikirannya kemudian beliau tuangkan dalam bukunya Against Method. Nah, setelah berubah pikiran, kemudian Feyerabend ini dikenal sebagai tokoh yang anarkis dan radikal begitu. Nah, menurut beliau, aturan metodologi khusus yang mengatur perkembangan sains atau pengetahuan itu sesungguhnya tidak ada. Karena seharusnya sains dikembangkan melalui regulasi universal tanpa harus merugikan dan membatasi sains itu sendiri. Maka disinilah lahirlah paradigma anything goes, atau dalam bahasa kita dikenal dengan apa saja boleh atau hipotesa apapun boleh digunakan, kata Feyerabend. Nah, di antara prinsip anything goes yang dikemukakan oleh Feyerabend ini, pertama, tidak ada metode ilmiah yang tetap. Maksudnya tidak ada satu metode rasional yang dapat diklaim sebagai metode ilmiah yang sempurna, kata dia. Kemudian yang kedua, ilmuwan harus memperlakukan sains sebagai gerakan pembebasan. Nah, yang ketiga, untuk menemukan teori yang benar, suatu teori tidaklah harus dicari kesalahannya atau falsifikasi, melainkan mengembangkan teori-teori baru. Nah, yang keempat adalah pluralisme teoritis ya. Maksudnya bahwa untuk memperbesar kemungkinan memfalsifikasi teori yang berlaku, kita harus mengkonstruksi teori-teori baru sebanyak mungkin dan mempertahankannya. Pluralisme ini penting katanya karena kalau tidak akan terjadi keseragaman yang akan membatasi pemikiran kritis. Kemudian hipotesa apapun, kata Feyerabend, boleh dipergunakan. Bahkan yang tidak dapat diterima secara rasional atau berbeda dengan teori yang berlaku atau hasil eksperimen. Sehingga ilmu pengetahuan bisa maju tidak hanya dengan proses induktif sebagaimana halnya sains moral, melainkan juga secara kontrainduktif. Nah,
Kemudian karena pemikiran-pemikirannya yang tadi, maka beliau Feyerabend ini dikatakan sebagai musuh terburuk sains begitu. Dengan catatan beliau mengedepankan prinsip anti metode, artinya kebebasan individu, kemudian melawan metode baku universal dalam ilmu pengetahuan. Karena menurutnya banyak sekali metode yang tidak sejalan dengan teori dan sejarah. Tidak ada metodologi yang pernah sukses, kata dia. Yang kedua adalah anti ilmu pengetahuan, anti terhadap kekuasaan ilmu pengetahuan yang melampaui batas-batas kewenangannya. Katanya ilmu-ilmu itu tidak bisa diukur dengan standar yang sama. Nah, itu teman-teman kaitan dengan pemikiran Paul Feyerabend, anything goes. Selanjutnya kita coba bahas pemikiran Richard Tarnas, yakni sains modern, krisis sains modern. Richard Tarnas ini bernama lengkap Richard Theodor Tarnas, lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 21 Februari 1950. Beliau seorang sejarawan budaya gitu awalnya, dan juga Tarnas ini adalah seorang profesor filsafat dan psikologi di California Institute of Integral Studies, dan juga merupakan direktur pendiri program pasca sarjana pada filosofi, kosmologi, dan consciousness. Nah, karya beliau sekarang kalau nggak salah masih hidup sampai sekarang. Nah, karya monumental beliau, pemikiran-pemikirannya beliau tuangkan dalam beberapa buku, dan buku yang cukup monumental yang pertama adalah The Passion of the Western Mind, Understanding the Ideas that Have Shaped Our Worldview. Dan kalau dalam bahasa kita, gairah pikiran Barat, memahami ide-ide yang telah membentuk pandangan dunia kita, yang terbit tahun 1991. Yang kedua adalah Cosmos and Psyche, Intimation of a New Worldview, yang terbit pada tahun 2006. Nah, teman-teman, dalam buku The Passion of the Western Mind ini terdapat satu bab yang membahas tentang krisis of modern science. Mungkin kalau dalam bahasa kita, krisis sains modern. Nah, sebelumnya Tarnas mengatakan bahwa sains modern yang mainstreamnya berkiblat ke barat gitu, memiliki banyak celah yang masih lemah, serta tidak terbukti mampu berhasil memberikan solusi pemecahan terhadap problem-problem kehidupan yang mendasar sekalipun. Oleh karenanya, ia menggagas satu ide mainstream baru yang lebih baik dan benar, kata Tarnas. Nah, dalam pemikirannya ada beberapa catatan yang dituangkan oleh Tarnas. Yang pertama, postulat dasar ilmu barat adalah space, matter, causality, dan observation ternyata semuanya salah. Postulat itu artinya pernyataan. Jadi pernyataan dasar ilmu barat tentang space, matter, causality, dan observasi itu salah katanya. Yang kedua, kata dia, jagat raya yang dimaksudkan Immanuel Kant adalah jagat raya yang diciptakan manusia, kata dia. Kita tahu bahwa teori Immanuel Kant yang cukup menghegemoni adalah teori nebula, teori kabut ya, bahwa alam semesta ini, jagat raya ini merupakan terdiri dari kabut-kabut yang kemudian mengkristal. Nah, padahal kata Tarnas ini bahwa jagat raya yang dimaksudkan Immanuel Kant itu adalah jagat raya yang diciptakan manusia. Kemudian yang ketiga, deterministik Newton kehilangan dasar, maka orang mulai dengan stochastic. Nah, semua hukum Newton, kata dia, deterministik, karena menyiratkan bahwa apapun yang terjadi di masa depan telah ditentukan oleh apa yang terjadi di masa sekarang. Dan segala sesuatu yang terjadi di masa sekarang sepenuhnya telah ditentukan oleh apa yang terjadi di masa lampau. Artinya dia punya pemahaman fatalisme. Jadi deterministik itu fatalis, artinya sudah pasti apa yang akan terjadi di kemudian hari tergantung sekarang, begitu kata Newton. Tetapi sekarang itu, kata dia, adalah stochastic. Stochastic itu artinya tidak pasti, begitu. Masa depan belum pasti. Nah, yang keempat, partikel-partikel subatomik terbuka untuk interpretasi spiritual. Yang kelima, prinsip
uncertainly. Jadi dia punya pemikiran prinsip uncertainly sebagaimana yang ditemukan oleh Werner Heisenberg. Jadi uncertainly itu masa depan tidak dapat diprediksi ya. Seperti ini kebalikan dari deterministik tadi. Kalau deterministik itu bisa diprediksi. Nah, kalau uncertainly ini artinya kata dia bahwa masa depan tidak dapat diprediksi. Nah, yang keenam, kerusakan ekologi dan atmosfer yang menyeluruh yang disebutnya planetary ecological. Nah, kata Tarnas bahwa kesalahan pernyataan dasar itu tentang space atau jagat raya, pandangan sekarang berlaku adalah bahwa space itu terbatas, tapi lepas, bentuknya lengkung, tidak linear, sehingga garis edar atau orbit benda-benda angkasa berbentuk elips. Itu bukan karena tertarik oleh gaya gravitasi matahari katanya, tapi memang bentuknya lengkung. Kemudian kini berlaku 4 dimensi space-time, bukan hanya 3 seperti pada Euclidean geometry, kata dia. Kemudian kesalahan postulat yang kedua tentang matter atau materi, baik Demokritus begitu. Demokritus ini seorang filsuf yang termasuk di dalam manhaj atomisme, maupun Newton memandang materi itu solid, tapi ternyata kosong. Mekanika kuantum membuktikannya. Nah, mekanika kuantum ini adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Nah, kemudian selanjutnya causality, kata Tarnas, ternyata terlalu simplistik. Kini ditemukan bahwa partikel-partikel saling mempengaruhi hubungan causality di antara mereka. Itu tokoh yang kedua, yakni Tarnas. Nah, tokoh yang ketiga adalah Fritjof Capra. Penyebutannya ada yang menyebutnya Capra atau Capra ya. Nah, Capra ini seorang tokoh yang berasal dari Austria yang lahir pada tanggal 1 Februari 1939. Capra ini menyelesaikan studinya di Universitas Wina, Austria. Kalau tidak salah, Capra pun masih hidup sampai sekarang. Masih sering mengisi seminar-seminar dan sebagainya. Nah, di Universitas Wina ini, Capra bertemu dengan Werner Heisenberg, seorang ahli fisika dari Jerman yang menemukan teori the uncertainty yang tadi, yang ketidakpastian. Dan di buku-bukunya, Capra ini banyak mengutip pendapat Heisenberg. Nah, di antara karya-karya dan buah pikiran Capra yang menghegemoni, salah satunya adalah The Tao of Physics, an Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism. Kalau bahasa kita mungkin tahu fisika, eksplorasi paralel antara fisika modern dan mistisisme. Nah, di dalamnya Capra menyatakan terdapat keserasian di antara mistisisme dengan temuan-temuan pada disiplin ilmu fisika terbaru, khususnya pada teori subatomik dan relativistik. Dalam buku ini, Capra berupaya untuk mengintegrasikan agama dengan sains. Dalam kesimpulan akhir dari bukunya, Capra menyatakan antara mistisisme dan sains itu memang sama dibutuhkan dalam kehidupan manusia, sehingga para fisikawan tidaklah harus bermeditasi dalam laku intelektualnya. Nah, yang kedua, buku yang kedua adalah The Turning Point, Science, Society, and the Rising Culture, yang terbit pada tahun 1982. Titik balik, sains, masyarakat, dan budaya yang meningkat, atau pencerahan budaya. Nah, pandangan Capra yang terlihat berubah di buku ini. Dari minat fisika mistis ya, yang tadi buku The Tao of Physics, mengarah kepada pandangan konsep biologis ekologis. Kita tahu bahwa ekologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain
dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, Capra menjelaskan, sebagai sebuah penemuan baru dalam bidang biologi, paradigma baru yang disebutnya sebagai konsep ekologis sistemik. Capra menyatakan pendapat tersebut sebagai sebuah sistem yang ada dalam organisme yang saling bergantung. Dan dalam prosesnya, proses organisme tersebut berproses secara sebuah organisasi yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki diri masing-masing ketika ada kerusakan yang diidentifikasi sebagai sesuatu yang lain. Ini buku kedua, berubah haluan dari fisikal mistis menjadi biologis ekologis. Dan yang ketiga, buku ketiga, The Web of Life, A New Synthesis of Mind and Matter, yang terbit tahun 1996. Jaring kehidupan, sintesis baru, pikiran dan materi. Ini merupakan buku lanjutan dari buku sebelumnya. Ia memberikan sintesis teori chaos dan teori kompleksitas. Capra ingin membangun landasan teori kepada teori-teori sistem hidup sebagai dasar konseptual dari visi ekologis dari realitas. Dan yang ketiga adalah buku The Hidden Connection, A Science for Sustainable Living, yang terbit tahun 2003. The Hidden Connection, koneksi tersembunyi, sains untuk hidup berkelanjutan, mungkin kalau dalam bahasa kita. Nah, dalam buku ini menggambarkan fase terakhir filosofi pemikirannya pada beberapa pandangan fase awal pemikirannya. Dengan ide-ide tentang problem industrialisasi, sistem ekonomi global, politik global, menurut Capra dapat diselesaikan dengan cara meninggalkan paradigma mekanistis menuju paradigma sistemik. Nah, paradigma sistemik ini memahami alam sebagai kesatuan sistem yang hidup. Dalam paradigma sistemik ini, unsur alam, baik organisme maupun non-organisme, dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dan saling terkait. Nah, untuk dapat melakukan pergeseran paradigma ke arah paradigma sistemik, manusia harus dapat memahami identitas dirinya dan identitas alam secara utuh. Keutuhan identitas muncul ketika manusia dapat memahami bahwa baik manusia maupun alam mempunyai kehidupan. Itu diantara secara ringkas buah pikiran dari tiga tokoh yang termasuk dalam kelompok postmodern, Paul Feyerabend, Richard Tarnas, dan juga Fritjof Capra. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan